Ya, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ibu Wina yang kami hormati, mari kita awali ujian komprehensif pada malam hari ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu. Pak. Sudah tahu ya untuk tahapan-tahapan ujiannya ya. Ya, Pak. Baik. Untuk yang pertama itu simulasi pembelajaran. Tapi saya pilihkan aja langsung biar tidak terlalu lama. Jadi langsung saya pilihkan poin-poinnya nanti dipraktikkan saja. Iya, Pak. Baik, bagaimana yang pertama? Bagaimana Ibu mempraktikkan untuk pertanyaan pemantik kepada siswa? Iya, Pak. Sebelum sebelum ke materi yang akan disampaikan atau pembelajaran berlangsung, siswa oleh guru diberi pertanyaan pemantik. Supaya apa? Jadi untuk sejauh mana siswa tersebut pengetahuan dan keterampilannya tentang materi yang akan dibahas pada pembelajaran PAI. Contohnya misalnya eh, saya mengambil materi dari kelas 3 Pak yang temanya kalimat thayyibah. Jadi saya menanyakan contohnya pertanyaan-pertanyaan pemantik itu contohnya misalnya mengapa kita harus menggunakan atau harus mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi anak itu bisa berpikir, kenapa? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Karena kalimat thayyibah itu termasuk ucapan-ucapan yang baik gitu, Pak. Iya, maksud saya itu mempraktikkan, Ibu. Mempraktikkan. Praktik bagaimana Ibu ya seolah-olah di hadapan siswa di segmen pertanyaan pemantik. Ya. Ya baik anak-anak semuanya gitu. Oh iya. Nah gitu. Ya gitu, Pak. Siap. Ya baik, baik anak-anakku untuk mengetahui bagaimana atau apa yang ingin disampaikan oleh Ibu, materi apa yang akan disampaikan oleh Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Contohnya misalnya ada Ibu akan memberikan pertanyaan tentang materi yang akan dibahas. Yang akan dibahas, materi yang akan dibahas yaitu tentang kalimat thayyibah. Ibu mau tahu kapan kalimat thayyibah itu diucapkan. Kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Mungkin anak bisa menjawab ya Pak. Seperti itu Pak. Mungkin prakteknya Baik Ibu. Eh, ini sama Ibu Gina siapa? Irmayani Pak. Lumayan nih. Di Baik. PAIB banyak Gina Pak. Oh iya betul. Ada beberapa yang namanya Gina ya. Ada 3. Iya. Jadi beda kepanjangannya. Baik Ibu. Iya Cukup Pak. saya kira untuk simulasi selanjutnya. Ini saya tampilkan dulu beberapa poin-poin penting terkait dengan pertanyaan dalam uji komprehensif. Iya Pak. Baik, ini yang sudah Ibu kirimkan di LMS. Baik, ini. Ibu dalam kurikulum Merdeka dikenal beberapa prinsip-prinsip. Sebutkan saja satu prinsip dalam Merdeka belajar, Ibu. Oh prinsip Pak. Iya, yang Prinsip. Ibu tahu. Oh prinsipnya tuh sama dengan beda sama karakteristik ya Pak. Beda. Hampir sama sih sebenarnya itu Oh iya. prinsip dalam Jadi proses dalam pembelajaran. Jadi kurikulum karakteristik Merdeka itu khas. ya. Jadi
dalam kurikulum Merdeka itu yang ditingkatkan itu keterampilan keterampilan anak dan karakternya, Pak, atau materi esensial. Jadi si anak itu harus menguasai materi yang akan dipelajari. Terus kegiatannya juga lebih fleksibel, Pak, kalau dalam kurmer. Fleksibelnya dalam contohnya dalam metode pembelajaran. Jadi bisa menyesuaikan dengan pembelajaran atau minat peserta didik. Ya, baik, Ya, Ibu. Pak. Ada prinsip-prinsip Merdeka Belajar di kurikulum Merdeka, di antaranya itu apa pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, Apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Ibu? diferensiasi, Pak. Iya, Mungkin pembelajaran yang 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 mengembangkan potensi eh, dan minat belajar siswa mungkin, Pak. baik. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama adalah merupakan eh, prinsip ya karakteristik dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ya, Pak. Ya, kalau kita melihat dari arti different itu kan berbeda-beda. Jadi pembelajaran yang melihat perbedaan peserta didik. Ya, jadi disesuaikan dengan kesiapan peserta didik Iya, Pak. untuk berdiferensiasi. Ya, kita tahu bahwasannya memang peserta didik kita beragam, baik dari kesiapan belajar, dari akademiknya, dari gaya belajarnya, minat, motivasinya, dan seterusnya. Itu. Baik, selanjutnya juga di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ada dikenal P5RA. Oh iya, Ya, itu yang tidak dijumpai di kurikulum sebelumnya, iya. Ibu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pengembangan pembelajaran itu ada istilah-istilah ya di kurikulum Merdeka ada CP, TP, ATP. TP. Baik, apa sih yang dimaksud dengan CP itu, Ibu? CP itu capaian pembelajaran, Pak. Hmm. Jadi siswa itu harus mencapai, contohnya kalau misalnya dalam materi itu harus bisa menjelaskan gitu ya. Jadi harus mencapai pembelajaran tersebut, capaian pembelajaran. Terus TP tujuan pembelajarannya, Pak. Hmm. Tujuannya misalnya anak itu bisa memahami pelajaran atau materi yang akan disampaikan oleh guru. Terus bedanya apa CP sama TP itu? Kalau capaian, jadi eh yang yang harus dicapai gitu, Pak ya. Iya, Kalau tujuh dicapainya kapan dicapainya? ya setelah proses pembelajaran, Pak. Proses pembelajaran kapan itu selesainya? Setelah akhir setelah akhir atau lingkup materi itu sudah selesai di apa? Dipelajari oleh siswa. Baik, Ibu. Jadi CP itu kalau di beberapa literatur, coba Ibu lihat lagi di modul ajarnya di Lokakarya, Iya, di Pak. sana disebutkan CP itu kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik di akhir fase. Iya, Ada Pak. kata-kata akhir fase itu sebenarnya. Nah, itu sebagai salah satu poin ya kata kunci di CP. Ya, Karena memang di kurikulum Merdeka itu proses pembelajaran menggunakan fase-fase, fase ya. ya fase-fase itu Ibu. Jadi satu CP itu apa diturunkan dengan beberapa TP gitu. Dicapai oleh beberapa TP tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Nah, TP-TP itu eh, tidak hanya satu, dua, bahkan bisa banyak ya, sesuai dengan kebutuhan Ibu. Iya, Nah, Pak. Merdeka Belajar. Nah, TP disusun di range ya mendahulukan yang A, mengakhirkan yang C dan seterusnya. Satu, dua, tiga dan seterusnya itu dari TP-TP yang ada.
itu ada alur tujuan pembelajaran. Kira-kira untuk alur tujuan pembelajaran, Ibu menyusun di modul ajarnya TP1, TP2, TP3 itu berdasarkan prinsip apa? Atau berdasarkan pendekatan apa? Tahu tidak, Ibu? Dalam dalam alur pembelajaran, Pak, Iya, pendekatan model pembelajaran gitu, Pak. bukan. Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menyusun ATP. Di antaranya ada konkret ke abstrak, gitu loh Ibu. Oh, oh iya. Umum ke khusus, deduktif, ada mudah ke sulit, ada yang prosedural, ada juga apa ya, hierarki keilmuan, ada yang scaffolding. Iya, Pak. Nah, itu ATP, alur tujuan pembelajaran. Baik, Ibu ketika mengajar itu apakah menerapkan yang namanya TPAC kah? Oh iya, Pak. TPACK. Contohnya apa, Ibu? Contohnya kalau misalnya dalam pembelajaran kali ini kan menggunakan teknologi ya Pak. Ya, Sekarang banyak contohnya. teknologi ya, teknologi menggunakan media pembelajaran. Contohnya misalnya bisa pakai laptop atau proyektor untuk supaya anak bisa melihat video pembelajaran tentang materi yang akan dibahas. Baik, baik Ibu. Ya. Untuk melihat sejauh mana peserta didik mencapai TP yang kita susun, ya, Ibu kan menyusun alat apa assessment. Iya Pak. Coba sampaikan contoh dari asesmen disesuaikan dengan TP-nya, Ibu. Oh iya Pak. Contohnya seperti apa? Untuk kan ada dua Pak, ada asesmen formatif. Kalau asesmen formatif itu kan dalam penilaian dalam proses pembelajaran dan ada asesmen sumatif setelah pembelajaran selesai. Contohnya Hmm. kalau misalnya kita dalam asesmen formatif melihat kriteria kriteria ketercapaian ya Pak. Contohnya misalnya eh di sini saya menggunakan nilai skor Pak. Kan saya menggunakan metode diskusi ya Pak, berbasis PJBL menggunakan metode diskusi. Nah, saya Baik, menilai baik. Baik, Ibu. Intinya gini, jadi tujuan pembelajaran dicapai atau diukur melalui alat evaluasi disesuaikan gitu dengan tujuan yang ditetapkan. ya Pak. Jadi itu nanti dilihat apakah sesuai alat instrumen evaluasinya dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya. Baik, itu untuk modul ajar. Modul proyeknya Ibu mengangkat tentang apa, Bu? Tentang elemennya elemen akidah akhlak Pak, fase-fase B, tentang gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang menjaga kelestarian lingkungan Pak. Dimensinya apa Dimensinya, dimensinya? dimensinya beriman dan bertakwa kepada Allah Hmm, dan kreatif Pak. oke, baik. Kenapa Ibu mengangkat itu? Karena eh di sekolah-sekolah SD, jadi masih banyak anak-anak yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi jadi tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan. Oh, Jadi baik. terlihat sangat tidak itu Pak. Di, Pemandangan yang kita lihat itu tidak indah gitu ya oh Pak. iya, baik. Ibu itu nanti produknya model apa itu produknya? Mungkin itu Pak memanfaatkan bahan plastik ya Pak untuk Jadi dibuat apa? apa gitu ya Pak. Jadi apa itu plastiknya? Oh, Dimanfaatkan menjadi apa? Contohnya? contohnya bisa kalau misalnya bahan plastik dari itu ya, dari misalnya gak apa-apa ya Pak, dari kehidupan sehari-hari gitu ya Pak. Oh, gitu. Ya dari plastik bekas kopi kan bisa dipakai dibuat anyaman tikar gitu Pak. Oh iya, baik Ibu. Dimanfaatkan. Mm-mm. Tapi sebenarnya untuk P5RA itu kan titik tekannya pada penanaman nilai, toh. Iya Pak.
Nilai selain memang ada produk yang dihasilkan di sana, tapi yang terpenting adalah nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada peserta didik. Itu intinya di situ. Ibu PTK-nya tentang apa PTK-nya? PTK-nya tentang upaya meningkatkan kemampuan memahami materi kalimat Thayyibah Subhanallah dengan menggunakan metode Discovery Learning pada siswa kelas 3 SD 2 Cibungur, Pak. Ya, kenapa Ibu menggunakan Discovery Learning? Karena masalahnya itu, Pak, masih lamanya dalam proses pembelajaran, Pak. Oke, rumusan masalahnya ada berapa Ibu? Rumusan ada dua, Pak. Apa saja? Rumusannya, masalahnya bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dalam materi kalimat Thayyibah dan Pembelajaran apa? Discovery Learning. kah? Oh, kalimat Thayyibah itu dalam pembelajaran akidah. Discovery Learning. Bagaimana penerapan Discovery Learning maksudnya? Oh iya, penerapannya. Ya, Jadi penerapannya ya. peserta didik itu bisa mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis, Pak. Baik, untuk yang rumusan masalah kedua, Jadi bagaimana peningkatan? Jadi kalau sudah diterapkan discovery learning, apakah ada peningkatan dalam pembelajarannya gitu, Pak? baik, baik Ibu. Untuk instrumen pengumpulan datanya apa Ibu yang digunakan? Instrumennya Ya, observasi, Pak. terus Terus, wawancara nggak? oh ada, Pak, ada wawancara, ada. Dokumentasi? Ada Angket? angket. Kalau angket tidak, tidak, Pak. Tidak. Tes? Tes ada, Pak. Mau tes juga? Iya, ada. Pakai tes juga? Itu, Pak, ketekannya kan belum selesai, Pak. Oh ya, tapi kan itu memang ini Ya, eh, untuk susunan untuk proposal kan memang mencantumkan itu semuanya. ya udah, Pak. Jadi bagaimana bentuk dari instrumen pengumpulan Instrumen. datanya, Iya, wawancara, bagaimana bentuk eh, apa ini daftar wawancaranya ya, Pak. itu dan seterusnya lah itu ya. Baik Ibu, semoga lancar untuk PTK-nya nanti akan Amin, dibantu oleh Bapak. dosen Terima selanjutnya. kasih. Baik yang terakhir, baca Al-Quran dan menulis ya. Iya, Pak. Baca Al-Quran, baca ini juz 4, juz 4 Bu. 74 ya, Pak. Dari awal, Pak. Dari Lantana Birra. Orang tanah. Hmm, Sudah ketemu Bu? udah, Pak. Juz 4 ya. Iya, Pak. Ya, baik silakan dibaca Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hilal Bani Israil illa ma harama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shodiqin. Cukup, cukup. Faman oh Ya, cukup Ibu. Ah, ini untuk baca Al-Qur'annya, penerapan tajwidnya masih kurang, Bu. iya, Pak. Misalkan la tanalul birro, la tanalul Latanul birro. Nah, birro. itu dibaca samar, itu hukum bacanya apa itu Ibu? Nun mati bertemu tak. Oh, ihfa, Pak, ihfa hakiki. Ifa hakiki. Iya. Tadi kok pas waktu bacanya kurang pas itunya.
Lang Wa ma sana lang tunfiq tunfiqu min syai'in. tunfiqu. Tadi kok kurang pas tadi. Oh iya Pak, Saya kurang jelas dengarkan. ya Pak. Nah, ini juga karena kullu ta'ami kana Kutut hilal. ta'amim Nah, hilal la dikatakan hilalim ya idom hilal gimana? ya hilalim hilalibani. Nah, itu tanwin bertemu lam. Iya, idgom Apa itu, Bang? idgom idgom bilaguna Pak. Nah, tahu hukum bacaannya tapi untuk Tahu Pak. penerapannya kok Pak tadi kurang pas. grogi Pak. Jadi Hilal macam hilal libani. hilalibani. Nah, itu. Oke, nanti Ibu kalau dari sisi tajwidnya sudah ini sedikit tahu ya apa hukum Insya Allah bacaannya. Pak. Tapi dari penerapannya masih kurang. Kalau Karena nanti itu Pak mungkin karena grogi. belum. Ya, Oh, baik, Ibu cukup untuk bacanya. Sekarang tulis, iya tulis. Pak. Ya. Tuliskan dua kalimat syahadat, Ibu. Oh ya siap Pak. Sebentar Pak. Nah, dua kalimat syahadat ya, Ya. lengkap dengan syakalnya. Dek, Dek. Bentar Pak. Ini Pak. Esra mah Esra. Ya, Ibu. Ke atas gak kelihatan baru bismillahnya tadi. Ini Pak. Ya. Ah, geser, geser, geser. Geser ke kiri. Geser ke kiri. Asyhadu an. Geser ke kanan. Allah. La. Geser ke kanan lagi, Bu. Oh, ini Pak. La ilaha illallah. Terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke kiri, geser ke kiri. Agak dijauhkan, agak dijauhkan. Wa asyhadu anna Muhammadar. Muhammadar itu tambah alif, Muhammadar sama tambah alif. Oh iya Pak. Dar Rasulullah. Dar ke belakang, belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang, ke belakang lagi. Rasul ke kiri, ke kiri, ke kiri. Itu namanya ke kanan. Rasulullah. Baik, baik Ibu nanti itu di foto, ya, di foto di Iya kita Pak. baca. Baik, saya kira cukup untuk ujiannya, Ibu. Alhamdulillah, ya kita akhiri dengan melafalkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah.
Ini Bapak, tetap terima semangat ini Bu. kasih. Sama-sama, sama-sama. Bu. Ya, semoga lancar Amin, amin ya Allah berangkatnya. Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak doanya. Ya. Oke, baik Ibu kita akhiri dengan melafalkan hamdala bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Pak, Ya, monggo, sudah. ini di stop Pak? Ya, di stop dulu. Ya, Boleh meninggalkan ruang Zoom ya, Bu. iya Pak.